Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibatillah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah belum hujan sampai sudah di sini. Sekarang hujan apa enggak? Ya, berarti gak oleh boleh. Mari kita mulai dengan baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sore hari ini kita akan lanjutkan manfaat taubat. Apa manfaatnya? Jadi kalau orang tuh kepingin hidupnya enak, bahagia dan selamat, ya harus banyak bertobat. Saja ini gampang nih. Hidup bahagia dan selamat itu gampang. Nek kudu sering tobat. Lalu apa manfaat? Satu loh, jalan menuju sukses dan selamat loh, gitu. Coba ibu perhatikan di dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu lan tobato sapa sira kabeh. Tobatlah kalian semua, jami'an semua, ilallahi kepada Allah. Yang disuruh tobat siapa? Ibu perhatikan yang disuruh tobat itu. Ayyuhal mukminun loh, wong-wong Islam, orang-orang yang beriman. Yang disuruh tobat itu malah orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang beriman disuruh tobat? Kata Allah, sama tak beriman semua ya? Oh iya, jelas tuh. Kalau beriman semua berarti pasti masuk surga. Masih ngaji ini selonjor ngono ya masuk surga. Tidak apa-apa memang. Selonjor ku anjane dengkule wis mulai gampang kemeng. Gegere ya gampang kemeng, kan gitu ya. Oh, baru datang dari Korea ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah wahai orang-orang beriman kalian semua. Kenapa kok dikongkon tobat? Loh ini loh. La'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia. Tuflihun tuh beruntung loh. Kemudian yang terakhir selamat. Bahagia, beruntung, selamat. Itu artinya tuh lihun. Makanya sampean ini dikongkon sholat, diceluk di masjid itu. Hayya 'alal falah. Aneh ya. Falah itu dari kata ini, falaha. Terus menjadi tuflihun. Asalnya fa'lam fa. Falaha kemudian ditambahi alif aflaha. Aflaha yuflihu. Tuflihu. Nah, gitu. Dipanggil sholat itu, ayo sholat. Ayo mencari keselamatan, mencari kebahagiaan, mencari keberuntungan. Nah, gitu. Jadi tobat itu gak ada rugi nih. Bati tok, ngerti bati ya, men? Jadi tobat gak ada rugi nih, bati tok. Gitu. Engkau suwe-suwe dompet-dompet buka dewe.
Lah iku buka dhewe dompet. Engko suwe-suwe ana sing miseni dompete lho ngono. Gusti Allah sing miseni. Lah ayat itu tadi Ibu sekalian, itu waktu itu Rasulullah itu ada di Madinah. Kata Imam Ibnu Qayyim, surah ini Madaniyah. Artinya sing diceluk itu orang-orang beriman yang ada di Madinah. Mereka itu orang yang sabar, beriman, sabar, hijrah. Hijrah itu pergi dari Mekah ke Madinah. Dan mereka juga berjihad loh. Bayangkan, wis beriman, sabar, hijrah, jihad, sik dikongkon tobat. Supaya apa? Selamat. Karena tobat itu bisa naik derajat seperti sebelumnya ya. Bisa selamat dan naik derajat. Jadi tujuannya naik derajat. Jadi orang-orang beriman itu diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kodah itu kurang gede. Maksudnya kurang gede bolongannya. Mana panitia? Nanti itu kodak dikodekno itu loh ya. Gitu. Soalnya wong-wong itu kate amal akeh gak iso. Gak sedeng. Sajane kate nggawa amplop dilebokno kabeh. Cuma berhubung gak sedeng akhirnya mek 1000, 3000 ngono ya. Berarti bolongannya kurang. Cuman warna buiin, bolongannya kurang gede. Nah, ya gitu ya. Nah. Jadi falah tadi, keberuntungan tadi itu tergantung tobat. Jadi semakin sering bertobat, semakin sering istighfar, sampai itu tambah selamat, naik derajat. Kapan sih tobat ini? Ya mulai kaitan ya tobat, kok tengah-tengah ya tobat, akhir ya tobat. Nah gitu. Nah, juga pekerjaan sama. Saya milik kate ngaiti nyambut gawe, iku sing akeh njaluk sepuro yang Gusti Allah. Engko lek oleh penggawean mulai lancar yo akeh njaluk sepuro. Engko lek batine akeh yo dikongkon njaluk sepuro. Itu maksudnya. Jadi tobat itu awalul manazil, pertama. Orang tuh kepingin dekat dengan Allah ya tobat dulu. Wa ausatuha, tengah-tengah ya tobat. Akhirnya lek berhasil, akhiruha juga bertobat. Sehingga bertobat itu ilal mamat, sampai mati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu di Mekah, itu juga turun surah Al-Muzammil, dikongkon banyak beristighfar gitu. Ketika Rasulullah menang di Medina menang, orang-orang kafir itu berduyun-duyun rombongan masuk Islam. Yaitu ketika turun surah Idza ja'an nasrullahi wal fath, terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Waduh, berbondong-bondong wis masuk Islam. Karena Islam wis menang, orang-orang yakinlah Islam itu benar. Terus apa tadi? Terusnya apa terusnya? Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, terus? Loh, iya kan? Itu tandanya Nabi mau wafat. Turun surah Idza Jaa. Wahai Muhammad, kalau menang orang-orang berbondong-bondong itu bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah, wastaghfir dan mohon ampun. Dan Allah itu maha menerima tobat. Sehingga tobat itu ya di awal, ya di tengah, ya di akhir. Melarat ya tobat, engkau lewis oke yo tobat gitu. Jadi tobat tidak hanya lek duit tobat. Duit ya lah lali. Silakan Bu, sini ambil. Sini ya. Wis tutup Pak. Anu wis tutup kantor. Nah, gitu ya. Jadi berarti kapan saja kita
tobat. Karena tujuannya apa tadi tobat? Supaya naik derajat dan selamat. Sehingga nanti yang lain-lain itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini loh ya, saya beritahu ya, ini surah Al-Muzammil ayat 20. Ini Nabi ketika itu masih di Mekah, masih awal-awal perjuangan, banyak yang memusuhi, bahkan Nabi mau dibunuh. Apa kata Allah? Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Jaluk sepuro yang Gusti Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Tuh, lek sampean mesti ampuni dosane disayang Gusti Allah. Oh, enak sampean. Wong disayang bojo ae enak, yo. Loh iya. Bojo sampean sayang wis engke dhuwit merem wis gak dihitung. Saking apa? Sayang kabeh dikekno wis. Saawak-awake dikekno lho. Itu disayang. Disayang Gusti Allah. Oh, enak iku. Sembarang teko ya ana sing ngeterno lah ya. Kok JNE utawa Gosen. Nah, tapi banyak yang tidak disangka-sangka nah, makanya mulai sekarang banyak. Sejak materi tobat sampai bendino istighfar pinter. Saya coba sing 500 ora, sing 500. 500. Oh, sipret 500. Biasanya mau 500 itu biasanya wongnya guyung-guyut tok. Gak tau sumpah. Sing sumpah itu baru biasa kurang istighfar. Iya, kurang banyak. Dicoba pendino 100, apa 200, apa 500, apa 1000 gitu. Dicoba sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permulaan ya. Sekarang yang akhir, ketika Nabi Muhammad mau wafat, maka turunlah ayat ini. Ayo sama coba bareng kayak tadi ayo. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Makanya sampean kon maca subhanallahi wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu lek mari maca iki maca iku. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu. Nah, itu yang banyak. Nabi saja maca akeh. Sampai Ibunda Aisyah ku takon, Nabi sampean kok akeh temen maca subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Apa kata Nabi? Aku diberi mimpi oleh Allah akan diberi kemenangan. Tapi ketika kemenangan itu datang menjadi kenyataan, maka aku memperbanyak itu. Sampai rukuknya Nabi, sujudnya Nabi itu di awal-awal maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. La sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lalu sama Nabi ketika akhir hayat diganti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Jadi sama lebih tua mau iku. Berarti kate apa? Kate mati. Enggak. Maksudnya Nabi di akhir hayat baca itu, seringnya baca itu. Sebagai ungkapan apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena diberi kemenangan. Jadi memang turunnya idza jaa nasrullah ini kurang lebih ya setelah turun ayat ini, surah ini 6 bulan kemudian Nabi wafat. Nah, gitu. Jadi ini namanya surah yang terakhir turun. Jadi ada surat yang terakhir turun, ada ayat yang terakhir turun. Ayat itu Al-Maidah ayat 3. Ini surah. Jadi turun lengkap. Jadi ini ayat surah yang paling akhir turun idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi perintahnya banyak bertasbih, banyak bertahmid dan banyak istighfar. Jadi ini yang pertama ya.
Makanya kemudian kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilai. Jadi membaca itu Rasulullah. Ayo difoto. Setelah difoto dibaca 5 kali. Ayo mudah-mudahan dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu. Nabi itu sebanyak-banyaknya. Jadi ono ruang tamu moco iki, di dapur baca ini, di luar rumah baca ini gitu. Sampai Ibunda Aisyah heran gitu. Nah, sampai kepingin dihitung yuk gak apa-apa dihitung ya. Pakai tangan ini, leping 10 berarti 5 kali telu gitu. 15 ya. Lek dua-duanya berarti 30. Lek sampean itu merusutan tuh lek piro iku mang lek lali ngono ya. Yang gawe tasbih yo gak popo gitu ya. Gak dosa, itu hanya sekedar alat ya. Utawa pakai apa itu? Apa jenenge ceklek-ceklek gitu ya? Ya wis gak apa-apa ceklek. Biasanya ono mari umroh tuh dikei biasa ya. Ceklik-ceklik gitu. Lek iso tapi golek sing gak muni. Lek muni iku ganggu kancane, ceklik apa kira ngono. Iya. Oke. Jelas ya? Jadi pakai ini istighfarnya enggak apa-apa. Pakai tadi yang kita baca di awal, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, juga tidak apa-apa. Sampai dikabulkan gitu, ya, kabulkan. Sehingga kita ini punya pengalaman namanya, pengalaman spiritual senang gitu. Jadi diistighfari, apa-apa istighfar wis. Nah, engkau ambil jangan istighfar, ambil adang, ngerti adang ambil? Ngerti adang? Oh iya. Adang itu apa? Yo, menanak nasi gitu. Enggak jangan tutup. Nah, lauk apa goreng lauk itu ya. Kenapa korong kok gosong? Ya, urusan buri ya. Yang penting istighfar. Nah, ini sudah tadi ya. Jadi nomor 1. Jadi ini asalnya riwayatnya. Tadi sudah saya ceritakan. Kenapa aku membaca? Karena Tuhanku itu memberikan tanda kepadaku bahwa aku akan diberi kemenangan. Begitu aku diberi kemenangan, maka aku memperbanyak. Membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Al-Hasan menjelaskan ketika ajalnya Nabi sudah dekat, maka Nabi diperintahkan banyak bertasbih, banyak bertobat supaya akhir hidupnya itu sedang melakukan amal soleh. Kemudian Nabi Muhammad itu sakit panas, yang panasnya itu 2 kali lipat dibandingkan orang biasa. Sampai panas itu misalnya 100 derajat misalnya. Kemudian Nabi itu 200 gitu loh. Jadi Nabi itu lebih sakit. 100 derajat umum gitu ya. Jadi Nabi itu 2 kali lipat. Karena waktu itu Nabi kena pengaruh racun, diracun wong wedok Yahudi gitu. Sehingga Nabi Muhammad itu mati syahid karena diracun, akhirnya sakit dan naik derajat. Memang sudah waktunya wafat, sudah waktunya meninggal. Sajane sama Nabi ditawari, kamu ingin umur panjang sambil menikmati kekayaan dan kemenangan, apa bertemu dengan aku itu. Tapi
Nabi ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rafiqul A'la gitu. Kepingin bertemu dengan sahabat kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek sampean gak adik ditawari, soalnya lek sampean ditawari, ya apa sih? Sampean umur panjang apa mati? Pasti apa? Nah iya. Makanya sampean gak ditawari, moro-moro malaikat maut teko ngono kan. Nah, lagi ditawari pancet ae arek iki. Mesti njaluk umure panjang, kula dereng siap, niki dereng mantu ngono ya. Nah, gitu. Ya. Itu pertama ya, yang kedua. Yang kedua itu sampean didongakno malaikat. Itu enak ya. Orang suka bertobat istighfar itu enak sekali. Para malaikat itu ndongakno sampean semua. Pokoknya sampean amal soleh itu malaikat kabeh itu ndongakno. Malaikat mana yang ndongakno tadi ini? Yang ndongakno ya. Surah Ghafir ayat 7. Silakan geser ke situ. Yang baru itu loh, yang baru datang ke situ. Silakan. Ya sini aja geser. Ngalah. Sing gede ngalah. Sing gede masuk. Surah apa ini? Ghafir. Sama dengan surat apa Ghafir? Mukmin itu apa al-mukmin? Al-mukmin. So apal kabeh rek. Berarti wis pinter gak usah ngaji wis. Alladzina yahmilunal arsya. Orang-orang, para malaikat yang membawa arsnya Allah ini, dan malaikat yang berada di sekitarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semua yusabbihun bihamdi rabbihim. Malaikat itu pekerjaannya apa? Semua mereka bertasbih dengan memuji-muji Allah. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah. Semua malaikat pasti beriman. Yang gak beriman itu namanya iblis. Kalau malaikat semuanya beriman dan taat kepada Allah, malaikat itu gak pernah bosan. Tasbihnya terus gitu. Like kita dawer titi wis leren gitu. Itu bedanya. Ngerti dawer aman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini. Para malaikat itu jalur sepuro sampeyan. Mereka para malaikat itu memohonkan ampun kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi enak wis. Orang-orang beriman itu so enak. Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman. Apa kata malaikat? Wahai Tuhan kami, rahmatmu sangat luas meliputi segala sesuatu. Ilmumu sangat luas meliputi segala sesuatu. Faghfir, ini. Berikan ampunan lilladzina tabu, kepada orang-orang yang suka bertobat. Ditambah watabau, yang tobat-tobat tadi, watabau, dan mereka mengikuti sabilaka, jalanmu. Loh, sampai datang ke sini nih, berarti sedang mengikuti jalannya Allah. Yang rajin ngaji dimudahkan jalannya menuju surga. Oh, enak gitu. Makanya rugi. Oleh wong gak ngaji itu rugi gitu. Pokoknya sing ngaji itu rungokno, teko rungokno. Lek gak iso ngrungokno, ya turu kayak gini. Soalnya ngantuk. Ya lungguh. Lek gak iso lungguh senden. Gak iso senden. Gawo kasur. Nah, jelas aja. Terakhir apa? Waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka dari adab neraka. Tuh, enak tuh orang bertobat itu. Maka nilai orang gak tobat itu rugi gitu. Karena didoakan para malaikat. Sehingga orang-orang dulu ya. Sopo orang dulu itu? Itu disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi ini terkenal ya.
Lalu dia mengutip namanya ulama Khalaf bin Hisam Al-Bazar Al-Qari. Apa kata Khalaf bin Hisam Al-Bazar Al-Qari? Kuntu aqra'u ala Sulaim bin Isa falamma balagtu wa yastaghfiruna lilladina aman. Maksudnya Khalaf bin Hisam tadi itu membaca ayat ini gitu. Kemudian ketika sampai di ayat wa yastaghfiruna lilladina amanu, dan mereka para malaikat itu mendoakan, memohonkan ampun, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Dibacakan kepada siapa? Namanya Sulaim bin Isa. Lalu apa komentarnya? Maka dia menangis. Sulaim bin Isa ini lalu nangis dia. Itu bukan nangis karena sedih, nangis karena senang. Summa qala, kemudian dia mengatakan, ya Khalaf, wahai Khalaf sahabatku, ma akramal mukmin, alangkah mulianya orang beriman itu, Allah itu di sisi Allah. Nah iman turu, ngiler-ngiler gitu. Ngiler-ngiler itu tambahanku, kaono gitu no. Ala firosihi, di atas kasurnya. Nah, sampai turu di atas kasurnya. Wal malaikatu yastaghfiruna lahu, malaikatu memohonkan ampun sampean semua. Malaikat turu istighfar. Terus maca doa mau tidur. Bagus lagi dalam keadaan mempunyai wudu. Enak sampean. Mati husnul khotimah. Sadurunge mati ditungakno malah malaikat gitu. Mari subuh ono duit gini sore kasur. Soalnya biar lali. Alhamdulillah nemu ya. Nah, duit kayak lali. Makanya aja demping-demping kan kayak duit ya. Gak lali. Saya akhlak kayak gini, digoreng goblok ya. Biyen ya. Biyen kayak gini. Soalnya kan oke saya sekarang agak saya kurang di sini. Kayak istriku ya. Mestilah mari resepsi gitu, mesti oleh kado apa dapat souvenirnya itu dompet, mesti setumpuk. Cari nih, alhamdulillah oleh dompet, kari sampean sing ngisi ya. Oh ya wis. Sehingga saiki aku lagi dikek dompet ambil waktu jarang kelem. Aku mesti ngomong ini. Kula niki pun boten butuh dompet, butuhin. Oh pinter mbak nih. Ya, yang ketiga, luas rezekinya, bahagia hatinya. Loh, terus enak tok ini. Jadi sekarang rugi nih mas istighfar. Jadi meskipun sampai ndumbli, gak ada ruginya membaca istighfar. Perkara jedir-jedir titik kan gak apa-apa. Kebanyakan jedir sampean niku kecakot. Kakean istighfar sampai kecakot. Wa anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian. Summa tubuh, kemudian hendaklah kalian bertobat. Nah, istighfar dan tobat. Berarti boleh sholat tobat seperti yang kita ajarkan sebelumnya ya. Lalu banyak istighfar. Diberi apa? Yumatikum. Gitu. Yumatikum dibahagiakan, diberi kesenangan. Mataan kesenangan hasanan yang baik ila ajali musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan gitu. Yaitu sebelum mati gitu ya. Ada waktunya memang gitu. Nah. Lalu dijelaskan oleh Imam Qurtubi apa itu maksudnya mataan hasanan. Mataan hasanan ini apa gitu. Nah, gitu ya. Apa mataan hasanan ini? Dijelaskan di sini. Yumatikum itu bil manafi, diberi sesuatu yang bermanfaat. Apa contohnya? Ini loh.
saatir rezeki, luas rezekinya, waraghatil aisi, bahagia hidupnya atau bahagia hatinya gitu. Itu raghatil ais, hidupnya enak gitu. Makanya ini sebagai tanda lek sampai itu cinta sama Allah. Itu lek cinta. Subhanallah. Alhamdulillah. Si ono ble. Oke. Sampai ngerti ya? Gunanya bedek itu ngerti ya? Oh, tak kandani sampai. Cok kaget. Menurut siapa sampai ini? Ya, ini supaya ngerti betapa rahmat Allah itu, hujan itu luar biasa. Nah, tanahnya sampean pekarangan sing biasa gak sukete, begitu udan subur apa enggak sukete? Subur. Terus iki ono tanah kosong. Sampai siram ambil PDAM, air PDAM. Terus ambil disiram Gusti Allah air hujan. Ikut dadine ya apa? Sing subur sing di air PDAM apa air hujan? Nah, gitu. Nah, lalu air hujan itu kok iso nyuburno ya apa ceritane? Nah, ceritane air hujan itu berasal dari laut. Laut itu rasanya apa? Asin. Sampai Gusti Allah iku dipek asape sing gak asin tok. Asin ini ditinggal ki nisor. Mengapa lek digawa udan nanti udane rasane asin sehingga wong mati kabeh, awake asin, lambene asin, sembarangi asin akhirnya mati. Tidak ada kehidupan. Makanya uyai ditinggal di laut supaya lautnya gak basin, gak banyak bakteri. Soalnya lek laut itu nanti seperti gelombang gak asin. Oh, ya kayak gelombang itu gitu. Nah, asin itu supaya awet, supaya tetap bagus. Makanya iwak asin itu supaya awet dikai uya gitu. Dah. Iku digawa yang rono. Kemudian saat turunnya turun, maka terjadilah kilat beledek gitu. Gunanya apa? Gunanya kilat dan beledek itu melakukan ledakan-ledakan dalam rangka mencampur gawe pupuk. Nah, supaya nanti yang turun itu namanya nitrous oxide. Nah, itu dicampur oleh Allah, diturunkan bersama air hujan, sehingga air hujan itu lebih subur dibandingkan air PDAM. Cara nih meracik pakai apa? Beledek dan kilat. Nah, tadi itu beledek dan kilat tuh ngeracik mes supaya tanahnya subur. Akhirnya sampai rezeki ini luas, uripe enak, soalnya tanahnya subur. Makanya lek gak ono udan disuruh sholat biasanya disuruh apa dulu? Banyak puasa, banyak istighfar. Tetap banyak istighfar karena rezeki itu asalnya dari langit gitu loh ya. Sampai iso urip ini karena ada rezeki dari langit. Berupa apa? Diantaranya sinar matahari. Kita punya energi ini karena ada sinar matahari yang masuk ke hewan, masuk ke tumbuhan, hewan ini sampai pangan, tumbuhan ini sampai kulup. Nah, gitu. Lanjut sini ya. Itu kalau banyak bertobat nanti hujan-hujan lancar, berarti rezekinya lancar. Lah nanti cuma rezekinya orang itu gak podo. Karunia Allah itu diberikan kepada orang yang berbeda-beda. Iki rodok titik, iki rodok akeh, iki akeh, gak karu-karuan gitu. Terserah siapa? Allah. Semuanya itu sebagai ujian. Sing melarat kongkon sabar, sing sugih kongkon bersyukur, ngekei sing melarat. Ngono. Pertama lek wajib jenenge zakat, kemudian ditambah sodako. Lek ngekei ojo didik sing akeh, sehingga sing melarat mau uripe cek rodok
Enak. Makanya zakat itu biasanya ngasihnya dulu biasanya untuk hidup, supaya hidup setahun itu gak mikir gitu. Itu aslinya dulu begitu. Gitu. Makanya sama nanti duwe-duwe akeh, ojo ditum titik-titik. Digoleki sik dulure sing melarat sapa? Oh, dikai 10 jutaan ya kayak modal ya. Tahun ngarep. Nah, wis gak menerima zakat karena dia menjadi pembayar zakat. Nah, contohnya ya. Nah, ini lanjutnya. Bagaimana ketika zamannya Nabi Nuh? Di zaman Nabi Nuh itu tidak turun hujan bertahun-tahun. Wanita-wanita tidak ada yang melahirkan, mandul semua. Gitu. Mandul semua. Gitu. Dan rata-rata umur umatnya Nabi Nuh itu rata-rata 350 tahun. Nabi Nuh berdakwahnya 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Lalu mereka terjadi kekeringan. Tidak hanya kekeringan di sini, tapi kandungan-kandungan kering semua, tidak ada yang punya anak. Di stop oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada Allah. Lalu turun lain, fakultus tafiru. Caranya ya apa? Kata Nabi Nuh, kalian adalah beristighfar semua, tobat, kalian tobat. Innahu kana ghafaro, karena kalau kalian tobat, Allah itu maha menerima tobat. Ghafar, maha pengampun. 1. Yursilis sama alaikum midroro, maka Allah menurunkan hujan yang deras. Dengan tobat itu hujan yang deras. Jadi itulah pentingnya istighfar. Nah, istighfar gak mandi pakai sholat istisqa gitu, minta hujan. Sehingga dulu di Yaman itu pernah terjadi kekeringan yang panjang. Lalu orang-orang ini diajak sholat istisqa, kalau sing gelem gitu. Akhirnya kemudian yang sholat istisqa itu masih tok. Kiai Nito ini ambil orang yang punya kebun, lalu di kebun itu. Jadi ini kisah nyata dan sampai sekarang ada. Akhirnya apa? Sholat istisqa itu di tempat itu, kemudian turunlah hujan, tapi hanya di kebun itu. Yang lain-lain tidak turun. Gitu. Sehingga orang-orang menyebut kebun itu adalah karena istisqa. Satu-satunya kebun di situ. Nah itu. Jadi kalau Allah itu mengabulkan itu gampang. Lalu wayumditkum bi amwalin wa banin. Lalu tujuannya istighfar tadi bisa apa? Akan diberi harta dan anak. Hartamu banyak, anakmu banyak. Ada orang Landung Sari sini, saya lupa namanya. Dia sudah 15 tahun tidak mempunyai anak. Dan kemudian dia minta kepada Allah. Lalu dia banyak istighfar tapi membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi siapa itu? Ya. Dia baca tiap malam. Terus dia baca. Alhamdulillah selama 1 tahun. Lalu istrinya itu bermimpi. Bermimpi melihat sebuah rumah. Kemudian rumah itu ada penghuninya. Lalu penghuninya ngomong begini, ayo kita pergi semua ya, karena rumah ini mau ada yang nempati gitu. Jadi setelah itu, dan kemudian dia punya anak 1. Setelah itu tidak punya lagi. Jadi punya anak 1 itu. Gara-gara baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa lama tadi? Kurang lebih 1 tahun. Nah, itu diantara fungsi istighfar tadi. Lalu apa lagi? Karena turun hujan ya jelas Allah akan menjadikan untuk kalian jannat, kebun-kebun. Yang di kebun itu lalu Allah menjadikan anharo, sungai-sungai. Jadi itu janji yang pasti. Sehingga ulama-ulama dulu ketika ada orang datang menyampaikan problemnya itu, mesti ngomongnya apa? Wis kamu istighfar. Nanti yang nggak punya anak, Pak Ustadz, kalau mboten nggak ada yuga niki ya istighfar gitu. Pak Ustadz, kalau niki sawah kula niki bangkrut, ya istighfar gitu. Orang dulu itu toh.
Sajane sampean dadi dukun nu gampang. Ngono tok iku. Istighfar. Istighfar. Bang. Lalu ada jamaah saya mau berangkat haji. Gitu. Ustaz, doakan Ustaz dari tawaran, dongo dewi, ngono. Dongo dewi. Apa? Itu tambahan haji loh. Tanah saya ndak laku-laku gitu. Terus tak kirim WA. Macam-macam istighfar saya kirim. Bacaan ini sampai dower minimal 1000. Alhamdulillah mau berangkat itu laku gitu. Ya aku juga duit mek titik yang wong. Gak apa-apa, alhamdulillah gitu. Karena dia doa sendiri, bukan aku yang dongakno loh ya, dia sendiri. Suruh istighfar. Ya kita sendiri memang. Karena Allah itu mengabulkan doa semua hambanya. Diberi anak yang baik. Sehingga sampai umur, wah ini. Nabi Nuh itu ya wanita-wanita ya. Umurnya tua-tua, 350 tahun. Rata-rata umurnya. Sampai rata-rata berapa? Umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 gitu. Kecuali yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi ada di dunia ini, ada di situ Pakistan itu, Pakis pojok. Enggak, Pakistan temenan. Nanti sama lihat di YouTube ya. Itu soalnya temanku lagi ke sana sekarang. Aku pesan belikan teh awet muda. Karena orang namanya ada suku Al-Hunza namanya. Jadi Al-Hunza itu sampai sekarang rata-rata ibu-ibu umur 60 tahun masih melahirkan. Rata-rata meninggalnya 140 gitu, rata-rata 150 gitu. Itu baru meninggal. Umur 100. Jadi umur 60 masih melahirkan. Nah, kenapa? Apa cirinya? Resepnya apa? Memang dia makannya alami semua. Nggak kenal micin, nggak kenal sari rasa, nggak kenal. Pokoknya alami semua. Banyak bergerak, kemudian makanannya alami, nggak ada pestisida wis gak ono wis. Jadi alami tinggalnya dekat gunung karena lembah. Nah, ya. Jadi ini yang ketiga ya. Pokoknya siap ya, istighfar sampai dower. Lalu lapang dadanya. Oh, lapang dada. Sampai tulisannya Muhammad itu doa. Nah, lapang dada. Ya, dada. Hidupnya apa? Tenang. Lewang tenang biasanya lapang dada. Lega lapang dada biasanya muring-muringan. Ini seperti dulu kita jelaskan ya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-menerus membaca istighfar itu lazimah. Mewajibkan dirinya membaca istighfar setiap hari. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan hammin, sumpek-sumpeknya itu ada jalan keluar. Dzikin, min kulli dzikin, dan sempit-sempitnya itu dilebarkan. Oh, enak sempit dilebarkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Makanya sama jaluk ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Moro-moro oleh undi-undi tangkil, nah gitu. Oleh-oleh kebab, oleh moro-moro ada yang ngeteri akiko, itu namanya min haitsu la, pas luwe kako bermasak gitu ya, ada min haitsu la yahtasib. Moro-moro disuruh umroh, alhamdulillah. Moro-moro dikai dompet saisine, alhamdulillah. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Nah, tapi ibu-ibu sini sudah pernah mengalami semua, tapi itu tinggal kita ulang ya. Nah sekarang ya apa para sahabat dulu, ceritanya para sahabat itu gak nutut kita ini, sampai nutut paling sampai. Ada namanya Abu Hurairah, disebutkan dalam kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatus Asfiya, riwayat dari Ikrimah. Abu Hurairah bercerita, padahal Abu Hurairah itu dulu
suka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu 5.000 hadis. Meriwayatkan. Karena memang sudah ditungakno. Abu Hurairah itu pokoknya Nabi ngomong langsung apal, gak tahu lali sampai mati. Itu kehebatan Abu Hurairah karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lho wis wonge kaya ngono iku lho. Lalu apa? Inilah astaghfirullah. Sesungguhnya saya memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Kulla yaumin isna asaro alfa marrotan, setiap hari itu 12.000 kali loh, 12.000. Jadi ini sampai loh, agak kau bermasa, gak kau berapa? Lah ya kau berkah ambil masa, ambil istighfar 12.000 gitu. 12.000 itu kira-kira berapa jam? Ayo, berapa? Tergantung moconi ya. Coba saya beritahu. Kalau sampai baca tadi itu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalau bacanya kayak begitu iramanya, maka itu butuh waktu 1000 itu 50 menit. Nah, kadang aku ngeri soal di masjid dulu 50 menit. Berarti katakan 1 jam lah, ambil ngantuk-ngantuk keseliut ya. Berarti kurang lebih 10 jam sampai 12 jam, setengah hari ya. Nah, setengah hari. Kan sehari semalam, sehari semalam itu berapa? 24 jam, separuh. Loh itu Abu Hurairah gitu. Jadi memang koyoknya semakin pinter itu orang, semakin banyak istighfar. Nah, maka dari sini kemudian kita berusaha, mudah-mudahan dimudahkan. Bisa baca istighfar, lalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ditutupi dosanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihah, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana dan beriman, wa amila amalan solihah dan mengerjakan amal yang soleh. Nah, apa janji Allah? Faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat, maka Allah akan mengganti keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan. Berartilah istighfarnya 1000, maka keburukan 1000 hilang. Nah, gitu. Nah, 2000, maka keburukan 2000 hilang. Nah, gitu. Nah, makanya usahakan sampai punjul kok apa ya? Sampai badi. Lek salai 1000, istighfarnya 1000, berarti jenenge Pak Pok itu tidak laba. Nah, berarti kalau baru laba kapan? Kalau salahnya 1000, istighfarnya 2000, maka baru laba. Labanya apa nanti? Terserah Allah, dicairkan berupa kemudahan, keberkahan, anaknya mudah dapat pekerjaan, mudah dapat ini, nah, gitu. Diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang namanya Tawil Shaddad al-Mamdud datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Anda ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, kemudian dia tidak berbuat syirik sama sekali? Nah, gitu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah itu kemudian fahal lidzalika min toba? Apakah dia itu juga bertobat? Gitu. Hal aslamta? Apakah kamu masuk Islam? Gitu. Qala amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kafir pun kalau begitu masuk Islam, maka pokoknya mengucapkan syahadat seperti ini, maka semuanya dosanya yang lalu itu habis. Nah, gitu. Yang amal baiknya tetap. Jadi kalau orang kafir itu enak. Begitu masuk Islam, dosa ini entek, amal soleh yang pernah dilakukan itu tetap. Gitu. Lah Islam keturunan ini ya tetap enak kalau banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang kafir itu langsung terus habis bersih. Lalu kemudian disunahkan mandi sekaligus memang supaya fisiknya bersih, batinnya bersih sehingga dia betul-betul menjadi muslim yang luar biasa. Nah, jadi itu yang kelima ditutup di sana. Kalau si ono maning gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya kesimpulannya adalah sama seperti tadi ya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu gak ngereken dosa sampai itu akeh sakpiro, gedene sakpiro, selama bertobat apapun dosanya, selama bertobat Allah itu gak ngereken. Maksudnya apa? Gak ngereken dosane pasti diampuni. Nah, ini kabar gembiranya di sini. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, selama engkau itu berdoa kepadaku, mengadu kepadaku, warajautani, dan engkau mengharapkan rahmatku, ghafartu, maka akan aku ampuni laka untukmu, alamaka nafika, wis piro ae dosamu, wala ubali, aku gak ngereken, pokoknya tak ampuni kabeh. Tapi yang bagus, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu jangan diceritakan kepada siapapun. Gitu. Kan ada itu anak-anak ibu-ibu yang hijrah dulu ndablek gitu kan. Gitu. Itu nggak perlu diceritakan. Nggak perlu gitu. Lewis kadung yo gak apa-apa gitu. Kan ada ibu-ibu ini kadung tobat. Nah, tapi memang gak perlu cerita karena orang sudah banyak yang tahu gitu. Tapi alhamdulillah tobat. Jadi ibu ini akeh duwike. Pekerjaan ibu judi sampai tua itu loh judi. Lek judi ku ora di Indonesia, yang kono Las Vegas, Amerika, nanti yang Malaysia gitu, di negara luar negeri semua. Tapi alhamdulillah kemudian suwe-suwe bosen akhirnya tobat. Nah, gitu. Ternyata bosen juga. Memang seluruh kemaksiatan itu lama-lama juga bosen. Nah, cerita-cerita kita ini yang nggak ada diketahui orang, nggak perlu diceritakan. Cukup dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu menjadi rahasia kita dengan Allah. Gitu. Pokok yang elek-elek itu juga nggak perlu diceritakan kepada anak-anak, dulure, ya nggak perlu. Cukup itu menjadi rahasia kita. Ya, tuh. Sama dengan ketika nanti yang belum menikah, misalnya mau menikah. Gitu. Juga nggak perlu cerita, lebihanku waktu SMA rodok ndablek gitu misalnya. Juga nggak perlu diceritakan. Begitu nikah itu tutup saja, yang buruk ditutup, awali hidup baru, berceritalah yang baik-baik. Nah, itu caranya. Kenapa? Kalau suka membongkar aib sendiri itu nanti itu namanya mujahir, yaitu terang-terangan bermaksiat, tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disukai oleh Allah. Nah, makanya yang penting syaratnya apa? Banyaklah mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti pasti akan diubah. Lalu berapa dosanya itu? Kata Nabi, ya bna Adam, tapi ini hadisnya qudsi ya, berarti Allah yang berkata. Redaksinya dari Nabi Muhammad. Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagot, seandainya sampai dunu buka dosamu itu sampai ananas sampai awan yang di langit. Nah, berarti dosanya sampai mulai teko kene jero sumur terus. Karena
Awadilah. Sumastaghfartani, kemudian engkau memohon minta ampun kepadaku, ghafartulaka, aku tetap ngampuni, wala ubali, gak tak reket meskipun sampai sundul langit. Lo itu lo kasih sayangnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam innaka law ataitani biqorobil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi, sepenuh bumi. Tuh, sepenuh bumi. Sumalaki tani. Kemudian engkau bertemu dengan aku latusrik. Sing penting ini ya Ibu ya. Sing penting kamu tidak berbuat syirik sayaan sedikit pun. La ataituka biqurabia maghfiratan, maka aku maka akan datang kepadamu membawa sepenuh bumi pula ampunannya. Gitu. Loh, berarti jangan khawatir. Nah, akeh dosane pasti diampuni. Syaratnya apa? Ya. Tapi lek syirik hidup, ya enggak apa-apa diampuni. Maksudnya syirik yang tidak diampuni itu, hari ini berbuat syirik, sampai belum tobat, maghrib mati, gitu loh. Itu tidak diampuni. Tapi lek pernah berbuat syirik, kemudian sampai ini belum mati lalu bertobat, maka itu diampuni. Itu maksudnya. Nah, itu nomor 5. Kemudian Rasulullah itu bercerita tentang apa? Pokoknya orang itu punya iman pasti masuk surga. Jadi ini ceritanya ya. Ini ceritanya orang yang paling akhir keluar dari neraka. Rajulun yu'tabi yaumal qiyamah. Jadi dia ini a'ridu alaihi sighar dunubihi. Lalu kemudian ditampakkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya. Kemudian diampunilah dosa-dosa besarnya. Lalu disebutkan dosa-dosa kecilnya. Berupa apa? Kemudian disampaikan semua kecil besar itu kemudian ada catatannya. Lalu Nabi mengatakan lalu malaikat mengatakan, dikatakan kepadanya amilta yauma kadza wa kadza. Jadi nanti itu seperti itu. Kamu pernah melakukan ini ya? Hari ini di sini jam sekian ya. Gitu. Amilta nggih ya. Amilta yauma kadza wa kadza wa kadza fayaqulu na'am. Lalu kemudian laki-laki tadi tidak bisa memungkiri karena sudah disebutkan semuanya. Gitu. Gitu. Nah, jadi tidak ada yang tidak apa? Tidak ada yang tidak tercatat. Gak ngantin di biyen Bu, sampai niku ndelok YouTube. Delok pokoknya sampai itu ngode internet, sing iso ngode internet, Google gitu ya. Iku Google iso nyatet, ya kan? Gitu. Sampai aku diberitahu oleh Google. Diberitahu apa? Kalau saya ini buat video tentang manasik haji itu, nanti Google memberitahu. Sing delok video ki umure berapa saja? Umurnya itu rata-rata umur berapa? Tak delok, oh tuwek-tuwek rek sing nonton. Nanti diberitahu juga oleh Google, yang nonton ini tinggal di mana saja. Ono iku tinggal di mana saja. Oleh YouTube diberitahu. Terus rata-rata per orang itu nontonnya berapa menit, berapa jam. Ya kayak sampean itu loh ya, YouTube keru. Pokoknya sampean buka masakan, engko sing metu apa? Loh ya ro karepe. Maka nih semuanya itu kenapa dibuat gratis? Soalnya wong iku badi teko datai sampean. Ngono lho, badi ini itu dari situ.
Gitu. Apa batine? Akhirnya kayak YouTube, kayak Google Kuro. Wong sa Indonesia ini lek klambi senengane opo, lek masakan senengane opo. Yang paling banyak dibeli sepeda itu apa? Kalau snack jajan-jajan yang paling banyak dibeli apa? Lo gitu. Terus datanya sampai ini dikekno perusahaan gawe iki lo ya. Nanti orang Indonesia itu sukanya makanannya ini loh. Itu sebenarnya ya gak gratis, soalnya mereka beruntung dari sampean gitu. Nah, gitu. Dah, semua tutupi dosanya kabeh semuanya. Nah, gitu. Lalu yang keenam, akan dibersihkan hatinya. Karena sampean ini lek berdosa, nanti di hatinya itu dicatat titik hitam, nuktatun sauda. Oh tuh, dosa siji tek ireng, dosa lagi tek ireng, langsung tuh otomatis tek ireng gitu gitu. Lalu kapan hilang? Ketika wastaghfara wa taba, ketika orang itu mohon ampun kepada Allah dan bertobat, sukila qalbuhu, maka nanti hatinya menjadi bersih. Oh, gitu. Akhirnya dia selamat dunia akhirat gitu. Makanya Rasulullah itu, meskipun Rasulullah itu tidak punya dosa, tapi Rasulullah itu menganggap dosa lali ambek Gusti Allah. Akhirnya Nabi itu istighfarnya minimal 100 kali, padahal tidak punya dosa. Mek apa dosane Nabi? Mek ngene tok lho. Kadang-kadang ngombe gak poso soalnya. Kayak kata poso bismillah. Saking enak iku lali ambek Gusti Allah. Sampeyan mangan rawon enak rek gak eling Gusti Allah, eling enak itu. Nah itu Nabi istighfar. Itu lu mek ngono to istighfar. Lah kita ini malah salah ya. Dah, yang ketujuh, sampai nanti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wis sampean waca ayate apal iki sampean? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat, mencintai orang yang mensucikan dirinya. Suci badannya, suci pakaiannya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu dicintai. Baik sampean bertobat dicintai. Terus enak itu ya. Yang disebut dengan tobat artinya sampean itu dijelaskan dalam tafsir Bagawi, suci dari dunub, dari dosa. Yang mutatohirin itu suci menggunakan air dari hadas kecil, hadas besar, dan najis-najis. Makanya lek ngaji begini ini yang bagus, suci badannya, suci pakaiannya, suci dari najis, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Maka kita akan dicintai oleh Allah. Malaikat datang ke sini, Allah cinta, malaikat menurunkan, malaikat itu mendoakan kita. Lalu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga cinta. Contohnya siapa? Contohnya itu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke dunia ini, dipisah dengan ibunda Hawa, gak ketemu-ketemu, kemudian mereka berdua bertobat, baca apa? Baca apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Nabi Adam itu diangkat derajatnya? Ya. Pertama, wa aso Adamu. Nabi Adam itu bermaksiat, makan apa? Ya. Bermaksiat kepada siapa? Robbahu, kepada Tuhannya. Bahwa lalu dia melampaui batas, karena tidak boleh mendekat saja, tidak boleh malah makan. Namanya melampaui batas. Kan ada batasannya, ini aturannya beri batasan. Kamu ya, wala takrobah hadis sajaroh,
jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Dadakno dikudo setan, akhiri mangan, berarti melampaui batas. Lalu apa? Sumatabahu rabbuhu, kemudian dipilih oleh Tuhannya, fataba alaihi, dan dia bertobat kepadanya, wahada, dan Allah memberikan petunjuk. Berarti Nabi pun diangkat derajatnya karena bertobat. Nah, kalau kita bertobat juga dicintai Allah dan Rasulnya. Makanya ibu-ibu tidak perlu takut salah, karena memang manusia itu banyak. Kullu bani Adam khotoun. Jadi yang disesali itu bukan salahnya, sudah salah memang pernah kita lakukan. Yang paling baik siapa? Wa khairul khotoina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah siapa? Yaitu orang yang mau bertobat. Nah, itu kata Nabi. Al insanu makhalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang paling baik orang-orang yang salah yaitu orang yang suka bertobat. Gitu. Kemudian lek sampai tobat, contoh perumpamaan cintanya Allah tuh ya opo. Jadi satu saat itu ada orang di padang pasir, kemudian membawa bekal bersama ontanya. Lalu dia leye-leye biar di falatin, di padang pasir yang luas. Kemudian dia leye-leye di bawah pohon. Famfalatat minhu wa alatu'amu wa sarabuhu. Kemudian ontanya pergi, sak minumannya, sak makanannya, sak bontote hilang. Didelok-delok, digolek-goleki gak ono. Akhirnya dia putus asa. Fa'ata sajaro, kemudian dia berada di bawah pohon. Fatoja afidilia, leye-leye tadi ya, leye-leye lagi di situ. Gitu. Wis dia putus asa, ontane hilang, panganane hilang, bontote hilang. Gitu. Lalu begitu dia terbangun, nah, kemudian dia itu senang dan gembira. Gitu. Saking seneng itu dia langsung berangkat tangan kepada Allah. Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau adalah budak saya, wa ana rabbuka, saya Tuhanmu. Nah, gitu. Saking senengnya sampai mocone kuwali. Saking apa? Saking senengnya. Atau min syiddatil haq, dia salah moco tadi karena saking bahagianya. Nah, kata Nabi Muhammad, Allah itu lebih bahagia, lebih senang dibandingkan orang tadi. Berarti sangat senang. Kalau sampai tobat itu loh, Allah sangat cinta, Allah sangat senang, Allah sangat sayang. Lah tobat itu meh bondo abab do. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lu enggak wis entek, ya wis entek berarti buyar ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Oh, tidak harus. Ketika sampean bercerita kepada orang lain, kan cukup ibu mengatakan begini. Aku luro, ada seorang fulan wis kata sebut namanya, soalnya namanya nama sampean dewi. Nah, pernah melakukan begini, akhirnya dihukum oleh Allah, kemudian dia bertobat, kemudian diampuni, dia dapat begini. Nah, gitu. Jadi nggak perlu disebutkan siapa namanya. Ibu bisa bercerita si fulan yang tidak saya sebutkan namanya, tapi ini kisahnya, soalnya kita yang alami, kan gitu. Nah, boleh begitu caranya ya. Jadi jangan disebut nama. Itu yang paling afdol, paling bagus. Sehingga nanti semua dosa sampean itu akan ditutupi oleh Allah, bahkan dihapus dan diampuni. Nah, apalagi dosanya orang lain. Jangan suka ngomong kejelekan orang
lain. Sekarang ini itu nggak cuma di daratan, di dunia maya itu orang juga banyak ngomong nulis gitu tentang keburukan dan kejelekan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu berat sekali minta ampunnya. Karena minta maafnya itu harus minta maaf kepada orangnya. Dan nanti kalau tidak, nanti pada hari kiamat itu, nah orang itu akan datang kepada kita, dosanya dia dikekno kita, atau kebaikan kita diberikan ke dia. Lek ada kebaikan, lek sampai dosanya ente, apa? Kebaikan ini karena terlalu banyak yang nuntut. Kebaikan ini cuma 1.000 sih nuntut 2.000. Itu misalnya. Gitu. Habis. Ketika habis, ya dosoni wong tuh numplek rene gitu. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah orang Indonesia ini dulu para ulama aslinya kalau ngerasani orang ya. Itu aslinya secara fikih minta maafnya harus disebutkan. Bu, kalau nyumun ngapunten nggih, kalau ngerasani sampean ngenten begini gitu. Aslinya begitu. Gitu kalau dalam mazhab Syafi'i gitu. Jadi repot sekali. Makanya ulama-ulama dulu kemudian bikin sebuah model. Modelnya apa? Lek riyoyo ono nglencer. Iya kan? Bagi zaman Kanjeng Nabi lah kamu nglencer. Akhirnya nglencer baru sampai jaluk apa? Jaluk sepuro, lahir dan orangnya biasanya apa? Nggih sami. Nah, itu alhamdulillah guys. Jadi sami jaluk sepuro yang tadi riyoyo ayo. Silakan yang lain. Ya, itu yang Ormas Darjo itu tak? Iya, yang Ormas Darjo itu tak? Oh bukan ya, Malang. Ya silakan. Loh, sampean? Loh, jadi tanya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam satu hari kan kita membagi. Ya. Dan yang didahulukan itu baik yang mana samanya kita beristighfar 10 kali, Ya. pertama yang diberikan selama 10 kali. Maksudnya kan kepingin bapaknya ya. Oh gitu. Mana yang didahulukan? Sak senenge sampean. Sing baca lebih khusyuk itu mana? Nah, gitu. Tapi kalau baca sholawat, ada hadisnya begini. Kalau kamu baca sholawat yang banyak, kemudian tukfa maka kebutuhanmu akan dicukupi, wa ghufira dzambaka dan diampuni dosa. Berarti sholawat itu dapat dua sebenarnya. Keinginannya dikabulkan dan dosanya diampuni. Baca sholawat itu juga mengandung istighfar. Tapi kalau ibu gandeng juga bagus. Nah, itu dua-duanya maksudnya. Gitu ya. Nah, dibagi waktunya ya. Dibagi waktunya sambil masa istighfar, sambil macul-macul sholawat. Sama. Yang penting begini, yang penting kira-kira yang sampai tambah khusyuk itu moco sing dia, itu yang paling penting. Kalau sholawat kok lebih enak, lebih merasuk gitu, ya sholawat. Kalau istighfar lebih merasuk, ya istighfar. Kalau dipilih salah satu. Karena nanti yang penting itu kan menjadikan kita ini merasa dekat dengan Allah. Nah, itu biasanya mudah dikabulkan. Tiba-tiba lapang dada, pikiran tenang, nah, gitu. Mana yang paling suka? Karena yang suka itu biasanya tambah sumpah. Nah, merasa beban yang berat. Jadi ngomong, oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Mandi masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu disunahkan mandi besar. Begitu. Kayak mandi jinabat itu. Mandi besar. Nah, itu disunahkan. Begitu. Doanya tidak pakai doa. Ya niat mandi besar masuk Islam.
sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti lewat Islam mandi besarnya baru ditoto yang api. Mandi besar itu harus diawali wudhu dulu baru mandi. Kan gitu caranya. Bukan mandi dulu baru wudhu, tapi wudhu dulu baru mandi. Nah, itu kalau mandi besar dari haid atau hubungan suami istri. Mandi dulu, apa tadi dulu? Wudhu dulu baru mandi. Nah, silakan. Pertama juga kalau puasa sama tetap Al-Quran bisa juga. Ya, para ulama mengatakan bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh ada tempat, ada waktu. Ya, tetap kalau di sana tetap ada bertambah lebih besar. Hanya saja memang Nabi tidak memberikan secara khusus berapa besarnya. Tapi sholat secara khusus. Sholat di Madinah sama dengan 1000 rakaat di sini, di Mekah 100.000. Lalu para ulama bagaimana dengan yang lain? Jawaban para ulama seperti ini. Ya, karena tempatnya mulia, pasti kemudian apa? Pahalanya lebih besar. Begitu juga resikonya, kalau dosa juga resikonya dosanya menjadi lipat-lipat kalau di tempat mulia. Sehingga sebagian sahabat dulu ada yang nggak tinggal di Mekah, maka dia di luar Mekah. Khawatir engkau dosanya bertambah-tambah gitu. Tapi lek dadi wong apik ya enak ana kono gitu ya. Makanya sama ke Indonesia wis gak tanya Mekah ya. Yang Mekah-Mekah haji ambil umroh ya. Begitu ya, Bu ya? Ya. Nah, supaya tahu rasanya ya nanti puasa umroh ya. Nah, puasa umroh baru tahu rasanya. Cari nanti yang musim-musim tidak terlalu panas. Ya, ini tahun-tahun ini masih tidak terlalu panas. Sampai tahun 2035 tidak terlalu panas puasanya. Lebih panas sudah kuat 45-50. Begitu ya. Kita akhiri dengan baca istighfar 5 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.